Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang ibadah haji dan umroh. Sudah paham semua materinya? 4 kali pertemuan untuk kegiatan 4 kali pertemuan untuk kegiatan ibadah haji dan umroh. Anak-anak yang di rumah paham semuanya yang kemarin untuk materi ibadah haji dan umroh? Paham, Pak. Alhamdulillah. Hari ini persiapkan diri kalian yang di rumah, persiapkan diri kalian yang di sekolah untuk menerima materi baru kalian, yaitu materi akikah dan kurban. Cuman untuk hari ini saja hanya menerangkan 1 materi saja, yaitu materi akikah. Silakan disiapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan buku paket kalian semua, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Teman-teman yang di rumah yang masih belum bergabung, tolong silakan di WA di grup kalian untuk segera bergabung supaya tidak ketinggalan pelajaran. Sekali lagi, teman-teman yang di rumah yang hari ini mengikuti daring, lihat siapa teman kalian yang belum hadir, segera di WA untuk segera mengikuti kegiatan kita hari ini supaya tidak ketinggalan pelajaran. Siap anak-anak yang di rumah? Halo anak-anakku yang ganteng, yang cantik yang di rumah, siap? Iya, Pak. Halo. Ya, bagus. Iya itu dilaksanakan, jangan cuma iya saja, ya. Anak-anak sudah siap semua dengan buku tulisnya? Buku tulisnya ditaruh di atas meja kalian masing-masing. Kemudian buku paketnya juga. Dan jangan lupa alat tulis untuk menulis. Karena kemungkinan nanti yang diterangkan Pak J itu nggak akan ada di buku paket kamu, ya, sebagai bentuk literasi saya yang akan saya bagikan sebagai tambahan ilmu buat kalian. Paham semua? Oke, insya Allah kurang lebih 1 jam lamanya kita akan belajar tentang akikah. Semuanya fokus, ya. Ayo niatkan belajar ini untuk ibadah kepada Allah, karena belajar ini adalah perintah Allah, kewajiban. Apa dasar dalilnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah pendidikan. Di dalam Islam semuanya sama, haknya sama, kewajibannya sama. Paham ya? Islam tidak pernah pilih siapapun. Paham ya? Yang termulia bukan yang terkaya, yang termulia bukan yang terhebat, tetapi yang termulia adalah yang paling bertakwa. Kunci untuk meraih ketakwaan adalah dengan ilmu pengetahuan, khususnya dengan ilmu agama. Oleh karena itu kalian jangan pernah bosan belajar agama. Kalian boleh jadi apapun. Boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, boleh jadi tentara, jadi apapun. Bahkan kalian mungkin ada yang jadi presiden, amin. Allahumma. Ada yang jadi menteri, amin. Allahumma. Tapi tetap jangan lupa untuk terus belajar ilmu agama, karena dunia ini sementara. Dunia sementara, akhirat abadi selama-lamanya. Jadi jangan ditukar yang sementara dengan yang abadi. Paham ya? Orang cerdas selalu memikirkan yang abadi, tidak memikirkan kesenangan sementara. Paham anak-anak? Kalau sudah siap, ayo kita belajar tentang akikah.
Di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menjumpai orang melakukan akikoh, ya kan? Atau mungkin keluarga kalian yang melakukan akikoh, atau mungkin diri kalian yang pernah diakikoh sama orang tua kalian. Pertanyaan Pak Cek, apakah kalian tahu apa sih akikoh itu? Coba, yang di rumah boleh silakan jawab. Yang di rumah punya hak belajar yang sama dengan yang di kelas. Cuman hari ini bagian giliran teman kamu. Besok insya Allah giliran kamu yang di rumah untuk belajar di sekolah. Apa sih akikoh itu? Yang di rumah silakan barangkali bisa jawab apa akikoh itu. Anak-anak saja pesan sama kalian semua ya. Ini kelemahan kalian kalau belajar. Ya. Kalian itu berangkat belajar tanpa bekal. Ya, bekal apa? Bekal belajar, bukan bekal sangu. Nek sangu pasti sampai tidak akan pernah lupa itu. Tapi yang sering kalian lupakan adalah bekal belajar. Artinya belajar yang baik, belajar yang ideal adalah sebelum kalian menerima pelajaran. Misalkan hari ini menerima pelajaran, maka kemarin tadi malam kalian sudah persiapkan dengan belajar materinya. Minimal kalian sudah punya gambaran tentang isi materi. Sehingga ketika kalian bertemu dengan guru kalian untuk mendapatkan pelajaran itu, kalian sudah menerima dengan baik, bisa menerima dengan baik. Dan mungkin ada gambaran-gambaran yang akan kamu tanyakan sama guru kalian karena kalian sudah baca. Tapi hari ini, siswi hari ini berangkat ke sekolah tanpa bekal belajar, sehingga ketika di sekolah apa anak-anak akikoh semuanya bingung kan, karena belum punya bekal. Nah ini kesalahan kalian yang nggak boleh diulang untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk semua materi pelajaran. Paham anak-anak ya? Supaya apa? Supaya kalian punya pengetahuan dan wawasan tentang isi materi itu. Bisa dipaham? Yang di rumah bisa paham anak-anak? Halo yang di rumah? Teruskan belajarnya, semangatnya ya. Oke anak-anak, kita akan coba bahas tentang pengertian akikoh. Kalau bicara tentang akikoh, maka ada dua pengertian. Yang pertama, akikoh dari segi pengertiannya dari segi bahasa. Akikoh dari segi satu apa? Secara bahasa. Secara bahasa, akikoh adalah memutus atau melubangi, ya, memutus atau melubangi. Nah, sekarang secara istilah. Secara istilah, apa itu akikoh? Secara istilah, akikoh adalah ya. Oh, pintar kan? Karena udah baca kan? Menyembelih kambing atau domba sebagai rasa syukur, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Nah, inilah nama pengertian akikoh baik secara bahasa maupun secara istilah. Silakan ditulis dulu di buku catatannya. Yang di rumah boleh baca dikte ya, silakan disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Pengertian akikoh. Yang di rumah sudah ditulis pengertian akikoh. Yang pertama secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Memutus atau melubangi.
Yang kedua, secara istilah adalah menyembelih kambing atau domba. Saya ulang, menyembelih kambing atau domba sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Tidak aja sebutkan seorang anak, karena kadang-kadang kembar, ya kan? Nah, kalau kembar masa 2 orang anak, ya. Jadi kalau anak bisa mewakili 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, ya. Bisa slide-nya dilanjut. Sudah anak? Sudah, Pak. Ya. Ditambah kelahiran anak baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artinya Islam tidak pernah memilih-milih, ya. Diingat, yang termulia adalah yang paling bertakwa, yang paling taat sama Allah, yang paling takut sama Allah, ya. Sudah semua? Kalau sudah semua, Pak C sekarang akan sebutkan dalil perintah untuk berakikah, ya. Dalil apa? Dalil nakli. Kemarin sudah saya jelaskan, dalil ada 2. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil nakli berarti dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau dalil akli diambil dari akal manusia, karena akal manusia ini pintar berpikir, pintar membedakan antara yang baik dan buruk. Pak, kalau akal pintar membedakan baik dan buruk, kenapa manusia kadang-kadang melakukan kesalahan, Pak? Nah, itu bukan akalnya yang bermain, tetapi nafsunya. Oleh karena itu banyak salahnya, karena nafsu yang diutamakan. Kalau akal yang diutamakan, maka kamu akan terbimbing, tertuntun dengan baik. Paham ya? Coba dijawab ya, ini pembuktian kalau akal selalu tahu yang terbaik. Ya, coba kita coba ya. Anak-anak, sholat 5 waktu sehari semalam hukumnya apa? Wajib. Yang di rumah sholat sehari semalam 5 kali hukumnya apa? Yang di rumah Wajib, ya. Oke. Wajib itu, ya pintar. Wajib itu memiliki arti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ya, sepakat ya. Nah, ini yang jawab akal kamu anak-anak. Yang jawab akalnya itu. Sekarang yang jawab nafsunya. Sudahkah kalian kerjakan 5 kali sehari kewajiban itu oleh kalian semua? Diam semua kan? Kenapa kalian nggak lakukan? Nah, ketika kamu nggak lakukan itu, kamu ikut nafsu kamu, ikut hawa nafsu kan? Kamu paham? Nah, ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, maka manusia itu sama seperti hewan. Maka kamu jangan mau jadi hewan. Paham ya? Coba Pak mau tanya, adakah hewan yang sholat? Nggak ada. Nggak ada. Iya, makanya kalau kamu nggak sholat sama seperti paham? Kamu yang pintar, yang cerdas dulu. Ya, setelah ini kerja semua di rumah, sholat semua ya. Ya, apa yang membedakan kita dengan binatang? Di antaranya sholat. Kamu sholat, maka nggak sholat. Jadi kalau kamu nggak sholat, kamu seperti ini jawab sendiri.
Nakal, baik apa jelek? Jawab yang Jelek. Oh, pintar. Jawab yang keras semuanya serentak. Nakal, baik apa jelek? Oh, yang jawab akal itu. Ya, tapi kadang-kadang banyak nakalnya apa banyak nggak nakalnya? Waktu belajar, Banyak nakalnya, Pak. Woi, ngaku pintar, alhamdulillah. Waktu belajar nggak mau belajar, itu nakal berarti. Ya, mestinya bantu bapak ibu di rumah. Ketika bapak ibu di rumah lagi repot, ya ada kegiatan, mestinya dibantu. Kamu nggak bantu, cuek aja. Bahkan kadang-kadang tempat makan dan minumnya dibiarkan ibu yang bersihkan ya. Nah, itu nakal namanya, harus gede kok. Paham ya anak-anak ya? Jadi ayo dibantu bapak ibu orang tuanya di rumah ya. Pakai akalnya, ya jangan pakai hawa nafsunya. Oke, sekarang kembali kepada dari Nabi perintah tentang akikah. Diriwayatkan dari Samrah dari Nabi SAW. An Samratin, anin Nabi SAW. Jangan ditanya Pak coba hafal, lu belajar dihafalkan. Ya, tidak ada orang pintar kecuali lewat belajar. Karena setiap anak yang lahir itu tidak bisa apa-apa. Ya, tidak ada anak yang lahir walaupun dia anaknya profesor itu pintar, nggak ada. Anaknya gelandangan lahir juga nggak pintar sama. Yang membuat pintar apa nak? Proses mau belajar atau tidak, mau bekerja keras apa tidak. Ini yang membedakan anak. Kenapa hari ini ada yang pintar, ada yang nggak pintar? Karena ada yang semangat belajarnya, ada yang malas-malasan belajarnya. Dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak ketika dibacakan nama Nabi SAW, ketika disebutkan nama Nabi, kamu harus membalasnya dengan bacaan sholawat. Bagaimana cara baca sholawat untuk Nabi? Paling sedikit Allahumma sholli alaihi. Karena kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang bakhil apabila disebut namaku dia nggak mau jawab. Itu orang bakhil. Orang kikir, orang medit. Kenapa? Karena satu sholawat sama Allah diberi pahala 10 kali lipat sholawat untuk kalian. Bondo abab. Ikhlas gak ikhlas pasti diterima kalau sholawat. Tuh hebatnya sholawat. Semua perintah Allah nggak ikut mengerjakan. Ya, tapi ada satu perintah Allah yang Allah kerjakan. Bahkan malaikatnya juga kerjakan. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kamu untuk apa? Sholat. Allah nggak sholat kan? Allah perintahkan kamu untuk apa? Sodako. Allah nggak sodako kan? Dan sebagainya. Tapi ketika Allah perintahkan itu apa? Bersolawat. Allah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kamu beriman enggak? Beriman enggak? Beriman jangan cuma mulutnya. Karena iman yang benar itu as-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Ya, wal qaulu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Dan akhirnya wal amalu bil arkan, diwujudkan dalam bentuk amalan perbuatan yang ada di dalam anggota badan kamu. Ya, nah inti daripada pelaksanaan sebuah perintah adalah apa? Mau melaksanakan. Paham anak-anak? Jangan lupa baca sholawat. Ya, dari Nabi SAW. Yo masih membisu kan? Jawab dong. Allahumma sholli alaihi. Pak, tak nambahin dengan sahabatnya boleh. Allahumma sholli wa sallim alaihi boleh. Wa ala alihi wa sahbihi boleh. Alihi itu keluarga, wa sahbihi dan sahabatnya. Paham anak-anak ya? Saya ulang. Nabi SAW kurang semangat. Kamu sama yang dicintai kok. Kamu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta, Pak. Oh cinta. Yang cinta itu ketika disebut yang dicintai itu semangat. Pak C cinta sama si Ratna misalkan. Ketika nama Ratna disebut, hati saya berbunga-bunga apa sedih? Berbunga-bunga. Itu tanda cinta. Kamu berbunga-bunga nggak ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapan kamu? Kalau nggak berbunga-bunga berarti itu belum cinta sama Nabi. Kalau berbunga-bunga semangat menjawab, itu namanya cinta. Nanti penolong sejati di akhirat itu Nabi Muhammad anak-anak.
Paham ya? Kalian kalau mengandalkan amal ibadah kalian, ya jelas gak akan masuk surga itu. Karena antara amal ibadahnya dengan dosanya masih banyak dosanya. Antara syukur dan kufurnya masih banyak kufurnya. Syukur tuh mau berterima kasih, kufur gak mau berterima kasih. Kamu sehari berterima kasih sama Allah berapa kali? Dan yang gak pernah berterima kasih sama Allah berapa kali? Lebih banyak mana? Jujur, lebih banyak berterima kasih apa gak? Enggak, nah itu hebatnya kalian. Ya, ayo perbanyak berterima kasih sama Allah. Oke, Samrah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kan nggak jawab lagi kan? Katanya cinta. Allah sholli alaihi gitu ya. Samrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali baca salawat tadi? Itu 3 kali. 30 pahala salawat dari Allah buat kalian. Enak kan? Daripada kalian melakukan hal-hal yang gak ada manfaat, juga zikir sama Allah. Baca salawat terbanyak, apalagi di bulan Maulid. Kita hari ini sudah bulan Maulid. Paham? Anak-anak, Abu Lahab itu paman Rasul. Ketika dikasih tahu kabar tentang kelahiran Muhammad Rasulullah waktu itu, saking senangnya dia, budak yang memberitahu tentang kelahiran Nabi Muhammad itu dibebaskan. Abu Lahab, kamu dapat kabar berita gembira karena kamu hari ini mendapatkan seorang ponakan. Ya, senang dia dengan kelahiran Nabi Muhammad, senang. Di hari apa itu? Senin lahirnya ya, senang. Maka yang memberi kabar tadi siapa namanya? Ada yang tahu? Itu langsung dibebaskan. Dia budak. Karena kamu sudah memberikan aku kabar gembira, hari ini kamu tak bebaskan. Nah, oleh karena itu Abu Lahab setiap hari Senin dari neraka diambil oleh Allah. Diambil. Kamu hari ini istirahat, nggak saya siksa. Kenapa? Karena di hati kamu pernah ada rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita senangnya setiap hari, berarti setiap hari bebas dari api neraka. Kalau kita mampir di neraka ya, berarti bebas dari siksa neraka. Oke anak-anak, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Ini adalah dasar dalilnya. Kullu gulamin, setiap anak yang lahir itu tergadekan dengan akikahnya. Paham? Tudbahu anhu sabi, disembelihkan kambing di hari ke-7. Kemudian wayuhlak wayusama, dipotong rambutnya, bukan dipotong kepalanya. Ya, di situ kan ada kata raksu, wayuhlak raksuhu, kan gitu bunyinya. Tapi pemahamannya bukan dipotong kepalanya, karena raksu itu artinya kepala. Ya, kalau sakrun rambut. Ya, tapi pemahaman di hadis itu disebutkan adalah rambut yang ada di kepala, karena tumbuhnya rambut di kepala. Waktu nanti yang di alis juga potong juga sama kamu, ya. Ya, cuma yang di kepala saja. Wah, sama dan diberi nama. Paham ya? Jadi aturan Islam bagi kalian yang mau melakukan syariat Islam dengan benar, maka cara kalau ada kelahiran, maka hendaknya orang tua melakukan akikah. Paham ya anak-anak ya? Dengan cara apa? Dengan cara penyembelihan kambing. Disembelih hari keberapa? ke-7. Kemudian diapakan? Dipotong rambutnya, jangan dipotong kepalanya, mati nanti. Potong rambutnya, kemudian diberi nama. Jadi jangan terburu-buru kasih nama. Ini besok-besok ini calon bapak yang laki dan ibu yang perempuan calon ibu. Ya, harus punya pemahaman agama yang benar. Kalau misalkan di hari ke-7 belum punya rezeki untuk menyembelih hewan akikah anak-anak, maka boleh disembelih di hari ke-14. Kalau hari ke-14 masih belum punya rezeki, boleh disembelih di hari ke-21. Yang penting kelipatan 7. Paham ya? Pak, kalau sampai besar Pak, bagaimana Pak? Kalau sampai besar gimana? Ada yang mengatakan sampai usia balik.
sebagian pendapat ulama boleh sampai sebelum usia balik. Tapi ada pendapat ulama yang lain, pokoknya anak usia berapapun kalau punya rezeki nggak apa-apa di akikohin. Paham ya? Bisa dipaham sampai sini? Oke. Ada satu yang perlu saya jelaskan anak-anak, tambahan ilmu yang nggak ada di buku kamu. Ada yang disebut dengan istilah tahnik. Ada istilah dalam agama ini yang disebut tahnik dan tidak semua orang ngerti ini. Kamu hari ini akan ngerti. Pada saat diberi nama tadi, kalau bisa namanya minta sama orang yang alim yang soleh. Ya, ini apa? Ittiba ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Refleks ya, nggak ada cinta, kalau ada cinta refleks itu. Nama yang dicintai disebut, langsung berdebar-debar, ya kan? Berdebar-debar nggak? Langsung seneng apa nggak? Susah apa seneng? Oh, pernah jatuh cinta semua berarti. Gampang lihat anak yang sudah jatuh cinta. Seneng gitu, hari sudah ya. Kalau yang dia mbak Nero nggak ngerti cinta. Ya, tapi yang beruntung yang punya cinta. Ya, karena hidup ini ada anugerah. Karena kamu dilahirkan karena cinta. Ya kan? Cinta ayahmu dan ibumu. Bayangkan kalau ayahmu dan ibumu nggak punya cinta, nggak akan lahir kamu itu. Paham ya? Oke, anak-anak kita lanjut. Pada hari ke-7 datang ke orang yang alim yang soleh. Kemudian bawa rutok, kurma basah. Yang masih muda yang basah itu namanya rutok. Kemudian minta sama orang soleh itu bilang, tolong anak saya ditahdik. Pasti ngerti dia. Kalau orang alim, orang soleh pasti ngerti. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi pada saat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, terjadi sebuah kelahiran, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Jadi istrinya melahirkan. Itu ketika sudah melahirkan dibawa bayinya kepada Nabi sambil membawa rutok, sambil membawa apa tadi? Kurma yang masih muda yang basah itu. Kemudian minta ditahdik. Diambil sama Rasul kurma yang masih lembut itu, dimasukkan ke mulut mulia beliau, kemudian dikunyah sampai halus. Setelah dikunyah nanti harus diambil dari lisan Rasul, kemudian dimasukkan ke dalam mulut si bayi. Ini namanya tahnik. Hukum dada. Ini tambahan ilmu dari Pak C. Spesial hari ini untuk kalian. Apa namanya? Tahnik. Masukkan. Kamu tak kasih tahu, ini kabar gembira buat kalian, untuk kalian ini. 7 turunan dari Abdullah yang tadi putranya diberi tahniknya Rasulullah itu semuanya hafal Al-Quran. Subhanallah. Kenapa? Bercampur liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan liur si bayi tadi. Paham anak-anak? Sekarang nggak ada Nabi, siapa? Cari pewarisnya. Siapa pewaris Nabi anak-anak? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Cari orang alim yang soleh. Minta untuk ditahnik dengan harapan apa? Mudah-mudahan anak yang dilahirkan sama seperti mengikuti apa? Sunnah Nabi tadi, namanya tahnik. Kemudian dicukur rambutnya, gundul, tekno rambutnya. Kemudian sama dan minta nama. Ojo dijenengi dhewe. Kok dijenengi dhewe, jenengi wong barat. Wong Islam kok dijenengi wong barat, wong kafir. Orang Islam harus punya jati diri. Paham ya? Jadi diri saya sebagai seorang Islam, maka anak saya harus saya kasih nama Islami. Paham ya anak saya? Kasih nama dengan nama yang baik. Misalkan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Bagus. Kita enggak hari ini cari nama itu nama orang Eropa. Ya. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya kira-kira orang Eropa? Ayo, siapa? Kira-kira siapa? Hah? Arifin itu Islami, Arif itu bijaksana. Siapa orang Arab? Tapi ada anak-anak nama Islam yang dimasukkan ke dalam nama Arab. Contoh, Mikail menjadi Mikail. Ya, Michael. Ya, Michael Jensen, dia kan? Ya. Itu dari Mikail, nama seorang malaikat. Ada lagi Gabriel.
Gabriel itu juga nama malaikat, namanya Jibril, diplesetkan. Yosef itu Yusuf, mereka mengatakan Yosef. Bahkan ada nama nabi namanya Yosua, itu nabi, tapi umat Islam jarang pakai nama itu. Ya kan, itu nama nabi Yosua itu. Justru yang pakai mereka. Paham ya? Jadi kalau anak-anak dikasih nama yang, kalau mau ambil nama-nama yang kebaratan nggak apa-apa, tapi diambilkan dari Arab. Contoh, ambil aja nama digabungkan Nisail Jannah, Ihda Nisail Jannah. Panggil namanya Nisail, kayak orang berat kan? Tapi dari bahasa Arab. Ihda Nisail Jannah, salah seorang wanita penghuni surga artinya. Panggilnya Nisail, kayak orang barat. Padahal Nisail Jannah, Nisail. Paham ya? Jadi kita nggak kekurangan bahan untuk meniru nama mereka, tapi dengan gaya yang Islami, anak-anak. Ya? Oke, caranya seperti namanya tahnik, jangan lupa. Pak, rambutnya dipotong untuk apa, Pak? Jangan dibuang rambutnya, rambut bayi itu. Ditimbang dengan timbangan emas. Ditimbang dengan timbangan emas, ketemu berapa gram? Kalau misalkan ketemu 1 gram, karena bobot berat rambut bayi itu enggak banyak, karena dia sangat lembut, tipis dan lembut, jadi enggak banyak. Paling dapat 1 gram misalkan. Nah, 1 gram itu maka usahakan kalau punya rezeki, orang yang berakikah tadi ada kelebihan rezeki, rambut tadi yang 1 gram nilaikan dengan nilai emas. Nilai emas hari ini misalkan harga beli 600.000, maka anggap itu yang 1 gram itu 600.000, kemudian 606.000 bagikan ke fakir miskin uangnya tadi senilai emas. Jadi jangan diberikan emas, kasihkan emasnya 1 orang, ya kan, yang dapat cuma 1. Tapi kalau uang, berupa uang, bagikan kan semua dapat, rata dapat. Paham? Apa hikmahnya Pak? Nanti tak tunjukkan hikmahnya di akhir insya Allah ya. Saya baca sampai jam berapa? 9 kan? Selamat, tenang, pelan-pelan, yang penting ngerti. Ini sebenarnya bukan ilmunya anak SMP, ini ilmunya anak SMA. Yang SMA aja belum tentu tahu ya. Oke, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Sampai apa? Sampai apa? Disembelihkan kambing, kemudian dipotong. Coba hari lo ya, coba kepalai, rambutnya, kemudian diberi. Jangan lupa di apa tadi tambahan dari saya tadi? Tahnik. Nah, ditahnik biar jadi anak yang soleh. Nanti itu liurnya orang soleh itu akan niru ke anaknya tadi. Ya, sampai kayak liurnya penjahat, jadi penjahat itu pasti penjahat itu. Cari orang yang koruptor, suka korupsi. Waduh, koruptor itu, yakin itu. Koruptor. Bisa dipaham sampai sini istilah tahnik anak-anak ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut materinya. Tapi sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ya ada. Oke, sekarang berapa jumlah hewan akikah yang disembelih? Jumlah hewan akikah yang disembelih untuk anak bayi laki-laki 2 ekor. Ini ijma para ulama. Sepakat mayoritas ulama mengatakan 2 ekor kambing. Ya, cari kambing yang usianya 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Ingat ya, kalau domba 1 tahun, kalau kambing 2 tahun, atau yang giginya sudah kongkak, ya ganti gigi. Paham maksud saya? Kalau perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau bayi perempuan sembelihkan 1 ekor kambing. Kalau bayi laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing. Nah, sebelum Pak saya lanjut, sekarang hukumnya dulu. Pak, apa hukum orang berakikah, Pak? Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkad itu? Apa sih sunnah muakkadah itu? Silakan yang bisa angkat tangan. Yang di rumah juga boleh jawab. Apa sih sunnah muakkad itu? Angkat diri tangannya. Ya, bagus. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena besar nilai pahalanya. Oh, ditambahin di buku kamu nggak ada kan? Nggak lengkap ya? Baik. Apa? Tulis sunnah muakkad adalah
Ini caranya. Hukum berakikah adalah sunnah muakkad. Tulis di sini ya. Hapus sini ya. Hukum berakikah sunnah adalah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena besar nilai pahalanya. Kelihatan? Kalau sudah, kembali lihat ke depan. Nah ini hadisnya ya. Oke, sudah anak perhatikan. Nah, terus syarat hewan akikah yang disembelih sekarang. Syarat hewan akikah yang disembelih ya. Tulis di bawah syarat hewan akikah yang disembelih. Syarat hewan akikah yang disembelih. Yang pertama, apa kira-kira yang pertama? Kambing. Hah? Kambing. Kambing. Berupa kambing ya, bukan sapi ya kalau akikah ya. Kalau korban boleh, kalau akikah hanya kambing, nggak boleh sapi. Kambing. Yang umurnya 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Berumur 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Yang berumur 1 tahun atau yang sudah ongkak giginya ya? Ya, apa ongkak itu bahasa Indonesia ya? Hah? Oh, berganti gigi, bagus, sudah berganti gigi. Berganti gigi. Terima kasih sudah dibantu jawab. Berganti gigi ongkak ya. Kamu aja kan pernah ongkak dulu kecilnya ya. Untungnya merokok ya. Untungnya bukan gitu ya kan. Copot semua gigi depannya itu. Nanti itu akan tumbuh baru itu. Namanya gigi dewasa. Nggak akan pernah lepas lagi. Kalau lepas nggak akan tumbuh itu. Ya, tapi kalau anak-anak lepas tumbuh itu. Tapi kalau hari ini lepas punya kamu bokang rompong kamu. Kalaupun harus tumbuh pakai gigi palsu. Paham ya? Jadi hati-hati dirawat dengan baik kesehatan giginya dan kesehatan tubuhnya yang lain ya harus dirawat. Yang kedua, kira-kira apa ini? Ya, kambingnya harus. Nah, kambingnya harus sehat. Sehat dalam arti apa? Gemuk. Ya, cari yang gemuk, besar, cari yang besar. Cari yang apa? Tidak cacat, bagus. Tidak cacat. Cari yang gemuk,
cari yang besar, cari yang tidak cacat, yang sempurna. Masa dibuat kurban akikah kok colek saya kurus, medit ini jenenge. Dipakan apa nih? Balungnya kok kasihan nanti yang makan. Iya. Cari yang besar. Oke, sekarang kalau sudah tadi ketentuan untuk akikah, kalau laki-laki berapa kambingnya nak? 2 ekor. 2 ekor. Bukan ekorin disembelih ya. Itu istilah 2 ekor. Kemudian yang kedua untuk yang putri berapa ekor? 1 ekor. Oke. Nih ada ini. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk perempuan hanya 1 ekor kambing atau domba. Syarat-syarat hewan akikah kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oh, mboten. Wih, angel kok mentakon. Angel wis. Angel tenan. Selalu anak-anak ada pertanyaan, jawabannya apa? Mboten, Pak. Tidak, Pak. Gitu. Malas mikir. Padahal ketika kamu tanya, kamu bisa terkenal itu. Iya kan? Suara ini siapa kira gitu kan? Satu sekolah kelas 9 bisa tahu semua ini. Ini suaranya Farhan ini gitu ya. Terkenal kamu, apalagi jawab terus kalau ditanya ya. Kan pasti ditanya sama Pak C, ini siapa gitu kan? Oh, bisa viral ya. Farhan gitu, jadi idola. Jadi teladan buat yang lain, semangat belajarnya ya. Oke, sampai sini sudah? Kalau sudah kita lanjut. Apa anak-anak yang di rumah apa? Mau nyapa Pak Ceda? Mau tanya? Silakan kalau mau tanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Sampai sini paham? Ya. Anak-anak usahakan hewan akikohnya yang disembelih, ya itu kalau bisa semuanya kasih orang dalam keadaan sudah dimasak. Tetapi nggak apa-apa misalkan ya yang orang tua yang berakikah itu makan, tapi sedikit dari banyak. Ini ada pendapat yang seperti itu. Diutamakan pemberian daging hewan akikah kepada saudara yang terdekat dulu, kerabat dulu. Ya. Jadi dimasak sampai matang, kemudian dibagikan kepada saudara-saudara terdekat dulu. Jangan kasih orang dulu sebelum keluarga diberi. Paham anak-anak? Setelah saudara diberi, sebagiannya lagi boleh diberikan kepada tetangga-tetangga dekat. Jangan lupa, tetangga itu kadang-kadang lebih dekat dari keluarga. Keluarga kamu rumahnya Sidoarjo, keluarga kamu rumahnya Jakarta. Kalau ada apa-apa yang nolong kamu siapa? Yang Sidoarjo dulu, yang Jakarta dulu, apa yang tetangga dulu yang nolong? Tetangga dulu. Maka Rasulullah selalu berwasiat untuk berhati-hati kepada tetangga. Ya, tidak boleh kita mengganggu tetangga kita baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Tidak boleh. Dikatakan sebagai orang yang belum beriman sama Rasul. Siapa yang nggak bisa menghormati tetangganya? Padahal hari ini banyak orang nggak menghormati tetangganya, ya kan? Dirasani, tomboi, ya kan? Duwe dirasani, kan duwe tambah dirasani. Repot sama manusia ini. Senengane kok gunjing orang. Daripada gunjing, zikir kok sama Allah ya. Baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca tahmid, kan lebih bermanfaat hidupnya daripada menggunjing orang, kan mengurangi nilai pahala kamu. Hari ini kayaknya hobi deh gunjing itu ya, bahkan jadi tontonan menggunjing orang itu di televisi ya. Nah, ada infotainment namanya silet, inbox, apalagi silet, inbox, apalagi yang suka gunjing-gunjing orang itu. Artis yang digunjing biasanya, kalau kamu nggak mungkin diganggu, juga akan dilihat orang. Artis yang digunjing ya, jangan pernah lihat ya, tinggalkan, ganti channel, cari yang bermanfaat.
Paham ya anak-anak ya? Karena apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar biasanya akan membentuk karakter kamu. Kalau kumpulmu orang soleh, kamu jadi soleh nanti. Kalau kumpulmu orang toleh, orang yang nggak benar, aduh, bisa nggak benar kamu. Dan itu akan lebih cepat itu mempengaruhi kamu. Kalau anak-anak kalian kumpul sampah, bawa apa kalian? Bawa apa? Oh sampah. Kalau kamu kumpul sama orang jual parfum, walaupun kamu nggak pakai parfum, kumpul saja di situ. Pulang bawa apa? Padahal kamu nggak pakai parfum, hanya kumpul aja. Artinya pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Apalagi lingkungan pergaulan. Paham anak-anak? Di rumah ada ponakan nggak pernah meso itu, nggak pernah meso. Mulai kecil sampai usia 5 tahun nggak pernah meso. Setelah 5 tahun ditaruh di sekolah di tempat yang agak, nah orangnya meso, ya. Oh itu pulang langsung meso itu. Ya paham ya? Cepat nularnya itu. Maka ayo dijaga lingkungan ya. Anak-anak sampai sini bisa dipaham? Usahakan setelah tetangga siapa? Kerabat, teman. Ya, aku punya teman namanya Farhan, punya teman namanya Ivan. Tak telepon ngomong ada rezeki, ya kan telepon. Ayo ke rumah yuk, ini ada rezeki. Saya ada tuan anak saya dan sebagainya. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham sekarang kita lanjut. Tapi sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Boten, awas. Boten. Oh kan? Oh kamu diketawain yang di rumah sama temanmu yang di sekolah. Pasti jawabnya boten. Kalau tidak ada, Pak C lanjut dengan hikmah pelaksanaan akikah. Tapi jangan seneng-seneng kamu. Habis ini saya kasih pertanyaan, harus jawab. Pertanyaannya sekitar yang sudah saya ajarkan tadi. Siap ya? Kalau kamu nulis nanti langsung bisa jawab karena sudah ada kerpaan nih. Ya. Kalau yang nggak nulis, bingung buka-buka sendiri gitu. Kita lanjut ya. Hikmah pelaksanaan akikah. Coba dilihat di slide-nya masing-masing, di layarnya masing-masing. Yang pertama, akikah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah di masa awal yang menghirup udara kehidupan. Paham ya? Jadi ini adalah salah satu bentuk apa? Pengorbanan orang tua. Karena telah mendapatkan seorang anak, yang dikorbankan bukan anaknya, tapi yang dikorbankan sebagian hartanya. Ya, untuk apa? Untuk menggantikan posisi anak yang tergadai. Kan tadi disebutkan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudba'u anhu sabi wa yuhlaq wa yusamma. Ya kan? Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Bahwasanya setiap anak yang lahir tergadaikan. Kalau tergadaikan berarti kan harus ditebus anak. Ya, ditebus kan? Supaya jadi milik kita sempurna. Kalau masih digadaikan kan belum sempurna. Ditebus. Cara menebus anak bayi ini bagaimana? Dengan cara keluarkan sebagian hartanya untuk berakikah, sehingga anak itu milik kita sempurna. Oh, paham? Yang belum diakikahi, ya kan? Yang belum diakikahi, tanya nanti. Ya, kamu udah diakikahi belum? Gitu ya? Belum nggak? Belum. Nggak ngerti saya, kasih pengertian biar paham. Ya, kan kamu udah punya ilmunya. Yang kedua, anak akikah merupakan tebusan, bukan yang disebutkan Pak C ya, bagi anak dari berbagai musibah. Jadi kalau anak ingin terlepas dari berbagai macam musibah, diakikahi, ditebus sama Allah. Ya Allah, ini tak tebus. Secara nggak langsung itu bicaranya begitu. Saya tebus dengan penyembelihan kambing. Kalau laki berapa sayang? 2. Kalau perempuan berapa sayang? 1. Ditebus. Sehingga apa? Ini terhindar dari berbagai musibah. Sebagaimana Allah telah menebus Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang besar. Nabi Allah Ibrahim itu pernah berjanji kepada Allah kalau punya anak mau disembelih. Ini gara-garanya gini, tak kasih cerita ya. Dengarkan ya, biar paham ya. Anak-anak paling sering dikasih cerita. Nabi Allah Ibrahim itu setiap tahun kalau nyembelih kurban itu nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang walaupun punya sepeda motor nggak mau kurban.
Jangankan yang punya sepeda motor, yang punya mobil aja banyak yang masih belum. Berapa sih harga kambing dengan harga sepeda motor? Berapa? Kambing berapa yang sudah cukup standar disembelih berapa? 3 juta ya. Sepeda motor berapa? 16 juta, ada 16 juta minimal 17 juta sekarang. Ya, 17 ya untuk Beat ya, misalkan ya Sul ya. 17 juta. Berapa selisihnya? Banyak kan? Kenapa beli sepeda motor bisa, beli kambing untuk apa nggak bisa? Ini kan ironi. Apalagi yang orang tua kalian punya mobil, berapa ratus juta itu harganya? Paling murah 200 juta yang baru dia, paling murah itu nggak ada paling. Ada Pak Eko? 200. 130 ada. 230. 130. Oh, yang baru itu, yang baru. Iya. Mobil apa Pak Eko? Adia. Oh, Adia. Kecil tapi ya, perusahaan ya Pak Eko. Nah, 130, anggap aja 130. Berapa susu dikurangi 33 juta? Masih 127 juta pasti lebih banyak. Kenapa beli kambing? Nggak bisa. Beli mobil bisa. Ini apa ini? Loh kan? Kalau ditanyakan anak-anak, kenapa sih orang Islam seperti ini? Padahal kalau mati itu mobilnya walaupun mewah seukuran Baby Bag, Rolls Royce, Lamborghini, tinggal semua itu. Yang jemput kalian di akhirat nanti itu loh, kambingmu itu loh, yang jemput kamu berupa Rolls Royce, berupa Lamborghini kalian. Jika kalian nanti nggak usah jalan itu, di akhirat nggak usah jalan, udah punya tunggangan kok. Lainnya ngesot-ngesot itu sampai lupa, wah Lamborghini. Cuma sampai terus nggak cerdas gitu loh ya. Mobilnya untuk di dunia, di bumi diperbaiki terus, akhiratnya melarat. Jadi kancanya kata temannya di akhirat gini, loh kok gue saya ini melakukan nyeker ini. Ya dunia biar mobilnya Rolls Royce, Lamborghini ini kok belembos. Ayo anak-anak ya. Jangan mau kalah. Itu ada pengemis yang nyelengi pemulung ya. Bisa beli apa? Sapi ya di televisi saya terharu nangis saya benar. Ya Allah, jiwa berkorbannya besar. Rela beli seekor sapi dengan cara apa? Pemulung itu menyisihkan sebagian rezekinya untuk ditabung untuk beli apa? Hewan kurban. Masih suki-suki kok jiwa pemulung. Ayo jangan mau apa-apa kamu punya jiwa ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menjaga jiwanya. Jiwa yang selalu mencintai Allah, jiwa yang selalu mencintai Rasulullah, itu orang yang beruntung. Paham anak-anak? Karena kok itu tak jaga terus coba di ustaz misalnya. Jadi ustaz kan. Boleh kok mikir dunia, ya mikir akhirat terus ya. Enggak ya, harus seimbang ya. Iya, harus seimbang. Fakali fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah rumah akhiratmu. Disuruh cari kamu. Yang pertama disuruh cari mana? Rumah dunia dulu atau rumah akhirat? Akhirat dulu, tapi kemudian wala tansa nasibaka. Jangan lupakan bagianmu dunia karena kamu hari ini hidup di dunia. Cari duniamu, cari, disuruh itu perintah. Makanya tadi Pak C bilang apa? Silakan jadi insinyur, silakan jadi dokter, profesor, menteri, bahkan presiden. Tapi jangan lupa pesan Pak C tadi Pak, terus belajar agama. Iya kan? Oke, kita lanjut sampai sini. Lihat nomor berapa ini? 3. Sebagai pembayaran hutang anak agar kelak di akhirat kiamat dia diberikan syafaat. Anak-anak, bayi yang diakikoi oleh orang tuanya nanti di akhirat itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini ada kisah di sebuah kitab. Ketika seorang anak mau dimasukkan surga sama Allah, kemudian dia tanya sama Allah, ya Allah, ayahku di mana? Ya Allah, ibuku di mana? Di neraka, nak, kata Allah gitu. Loh, kok di neraka ya Allah? Iya, ibumu itu nggak benar, banyak dosanya. Ayahmu juga sama, tumbuh oleh tutup. Paham tumbuh oleh tutup? Tumbuh klop. Nah ya kan? Podo nggak benerin. Apa kata si anak? Saya nggak mau masuk surgamu ya Allah sebelum mereka ikut bersama saya. Bayangkan. Apa kata Allah? Kalau memang itu keinginanmu,
dipanggil malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Pintar, alhamdulillah, ada yang bisa, ada yang lolak nih. Yang di rumah, siapa penjaga neraka? Malaikatnya. Yang di rumah. Malaikat Malik. Pintar, hebat, luar biasa. Siapa namanya? Malaikat Malik. Ya, siapa namanya? Malaikat Malik. Siapa jeneng kuwi? Akhirnya kali ini. Ya, wes. Muhammad, bagus, Muhammad namanya. Oke, dipanggil. Coba kamu cari orang tuanya ini. Dicari di neraka. Gak perlu digolongi sok dewi. Terus gosok kabeh bisa harus hancur. Gosok kabeh. Diambil sama malaikat. Diambil, kemudian diangkat menuju surga. Sebelum masuk surga dimandikan dulu di telaga namanya Telaga Kausar. Oh, dia terusin dengan luang, cereng, ya. Kenapa? Syafaat dari anak, pertolongan dari anak. Demikian juga ada yang anak aja orang tuanya ke neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Ketika seorang anak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia bilang, "Ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka dulu ya Allah." Loh, why? Di mana? Mengapa? Apa? Jawaban anak, saya jadi seperti ini karena orang tua saya tidak pernah pedulikan saya ketika di dunia dulu, tidak pernah ngurusin saya, tidak pernah disekolahkan, tidak pernah dingajikan, tidak pernah diajari ilmu agama, makanya saya seperti ini. Terus bagaimana? Saya mau mereka bersama saya di neraka. Di mana sekarang dia? Mereka di mana? Di surga. Cari sama Allah. Hei Ridwan, benar Ridwan ya? Siapa itu Ridwan? Bukan tetanggamu, nah Ridwan itu penjaga surga. Malaikat Ridwan cari orang tua ini. Asik-asik deh, di surga asik-asik. Loh, asik-asik kan jadi mana ya? Wah, kamu dikasih amanah sama Allah dengan anak. Anakmu kan biar tak karu-karuan sementara kamu menikmati surga seperti itu. Gede. Bawa, keluarkan dari surga cemplungkan rokok seanak. Saya kan mau jadi yang mana? Anak yang bagaimana saya? Hei, yang di rumah mau jadi anak yang bagaimana? Yang memberi pertolongan orang tua untuk ke surga, apa menjadikan orang tua kamu ke neraka gara-gara kamu? Memberi pertolongan. Pinter. Nah, kamu siapa ganteng? Oh, nggak perlu. Dia mau menyembunyikan jati dirinya. Saya lebih baik gak terkenal. Yang penting saya terkenal di langit, ya, nggak terkenal di dunia, nggak pakai oh ya, yang penting terkenal di langit seperti Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni sahabat Nabi itu di dunia nggak terkenal itu, cuma terkenalnya gara-gara Rasulullah memberikan bocoran itu. Rasulullah memberikan bocoran kepada Sayyidina Umar, ya, untuk mencari anak dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan. Akhirnya ketika dicari itulah ketemu Uwais Al-Qarni. Karena apa? Berbaktinya kepada ibunya, sama seperti Pak Eko berbakti sama ibunya. Amin ya. Dikasih kemuliaan oleh Allah. Jenazahnya waktu dikuburkan, waktu dirawat, banyak ribuan yang datang. Tapi tak seorang pun tetangganya yang kenal siapa orang yang merawat ini. Tetangganya nggak ada yang sopo itu wong ndi gak mesti terus. Karena yang didatangkan oleh Allah untuk merawat jenazahnya Uwais Al-Qarni itu bukan manusia biasa, tetapi malaikat yang diserupakan oleh Allah menjadi manusia, itu yang merawat jenazahnya. Saking mulianya Uwais Al-Qarni, kembali anak yang soleh. Kamu mau jadi anak yang bagaimana? Ayo jawab. Soleh, benar. Nanti datang ke rumah, pulang ambil tangan ibunya, cium tangan ibunya. Bilang sama ibunya, Bu, kalau saya punya salah selama ini, maafkan saya, Bu. Itu ya. Ya. Habis subuh cari ibunya, cari ayahnya, cium tangan ayah ibunya habis subuh salat subuh. Habis sholat maghrib cari ibu ayahnya, cium tangannya. Bisa lakukan itu? Bisa enggak? Bisa, harus bisa, orang Islam harus bisa. Paham ya? Anak-anak kita lanjut. 4. Merupakan media untuk menunjukkan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya generasi mukmin. Orang Islam harus banyak.
Ya, nanti kamu kalau udah nikah program anak yang banyak. Ya, program anak yang banyak, Pak Eko. Banyak punya anak Pak Eko, jangan kayak Pak Eko cuma 3. Saya maunya 30. Cuma maunya 3. Oh iya, kenapa? Biar umat Islam besar, banyak. Paham ya? Nah, kalau misalkan ini berapa orang? 4 kali 4, 16 orang ya? Oh, 20 ya? 20 orang ya? Kalau setiap anak di sini melahirkan 10 anak, sudah 600 ini. Ya, 10 kali berapa? Berapa ini? 20. 10 kali 20 berapa? 200 ya? 200 anak ini. Orang Islam bertambah 200, tambah kuat apa tambah lemah? Kuat. Dan nanti Rasulullah berbangga karena banyaknya umatnya. Jangan khawatir, semua umat Islam pokoknya Islam sampai mati masuk surga semua. Cuma mlebu surgae urutan piro? Urutan pertama, urutan terakhir, tergantung amal ibadahnya ketika hidup. Jangan takut punya anak banyak. Ya. Kenapa? Karena setiap kelahiran pasti ada rezekinya. Contoh, misalkan nggak percaya, ibumu waktu kamu belum lahir itu air susunya nggak keluar itu. Tapi begitu kamu lahir dikeluarkan sama Allah rezekinya. Ya, susu yang tadi nggak keluar airnya, ketika melahirkan langsung keluar airnya sebagai rezeki untuk bayi. Cuman ya harus anak banyak, harus berkualitas. Ojo anak banyak digelandang no. Paham ya? Anak-anak itu seperti itu. Ketika ada kelahiran, kemudian kita memperhatikan, menunjukkan bukti rasa syukur kita kepada Allah karena sudah dianugerahi oleh Allah seorang anak. Paham ya? Karena nggak banyak orang yang bisa punya anak. Ada sebagian mereka yang mandul nggak punya anak. Kasihan kan? Nah kamu sama apa kamu sih? Kamu suatu saat nanti, kalian suatu saat nanti, ya. Jadi kalau punya anak, ya kita sebagai bentuk rasa apa? Syukur sama Allah, berterima kasih. Salah satu bentuk berterima kasihnya adalah dengan menyembelih hewan akikoh. Agama, hewan akikoh. Paham ya? Oke, lanjut ya. Berikut mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini akikah bisa menjadi semacam sarana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang sehat. Ketika disembelih, tadi Pak C disuruh apaan itu hewan akikahnya? Dimasak, ya kan? Ya, dimasak kemudian dibagikan. Dengan dibagikan itu kan ada jalinan kasih sayang, jalinan silaturahim, interaksi antar saudara, interaksi antar masyarakat dan tetangga, ya kan? Di situ terjalin apa? Cinta kasih. Wong nak dikai seneng apa gak? Masih wong soge dikai seneng. Kadang-kadang nek suwe dum-duman, masih soge ngaku melarat. Karena jiwanya melarat. Wis soge kalau mewake nggo sepeda motor ninja. Dadakno antri di kantor pos oleh bagian dum-duman bantuan langsung tunai BLT. Wes salah. Ketika nanti kamu menyembelih hewan akikah, namanya keluarga kasih semua, gak soge karena kasih semua. Supaya apa? Terjadi jalinan kasih sayang, interaksi yang sehat. Tetangga juga gitu, dikasih seneng rek. Coba lewat tonggo situ tak mangkel, kok menika nek ada di sopong tonggo. Jadi tonggo ini sialan kabeh dikai ya buka dikai wis menika tak sapa wis gitu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Senior pernah ngerasakno. Waduh bahaya jebakan ini ya. Jebakan baik-baik kok kayak cerita aku meneng ae lah. Anak-anak sampai kalau semua belajarnya di sekolah tanpa saya direkam begini udah bahasa seru. Kalau direkam gini pasti saya rada sungkan sama saya merekam jali. Enggak Pak. Paham ya? Oke, anak-anak kita lanjut ya. Pertanyaannya, kalian berakikah kemudian dikasih anak mau akikah? Apa kalian nggak usah dikasih anak, nggak usah akikah? Pilih yang mana kira-kira?
Besok kalau udah dewasa kalian udah jadi orang hebat semua, udah punya kerjaan yang mapan semua, jadi orang semua, kan nikah kan? Namanya kamu nggak mau nikah? Mau nikah nggak? Mau coba nikah ya? Nikah itu sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman raiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa nggak suka sunnahku bukan golonganku, kata Rasulullah. Nikah, harus nikah. Ya, nikah saja. Tapi syaratnya harus mampu menafkahi. Nah, nanti kalau dikaruniai Allah seorang bayi, kelahiran anak, diakikoi apa mboten? Teman-teman, alhamdulillah. Daripada nggak dikasih anak sama Allah, mending dia punya anak diakikoi. Makanya nabung, kerja sing pinter, sekolah sing pinter, ben enak oleh duit ya, gampang cari uang ya. Gak boleh malas-malasan. Ya, Pak Fikon aktif ikut. Jangan sampai Fikon ada 8, kadang pernah 3. Iya 3 orang itu piye di Fikon itu ngaruh. Kata kelas cuma 3. Alasannya terlambat datang, suruh jam 7 kan, mulai ya Fikon. Kok datangnya jam 8? Ya minta buyar bisa. Oke anak-anak, sana sini ada pertanyaan? Selalu nanti pasti enggak ada. Si mama boten tak mau nunggu. Yang di rumah ada pertanyaan? Dengarkan anak. Yang di rumah ada pertanyaan sayang? Halo. Yang di rumah ada pertanyaan tentang akikoh? Oh, kapan? Oh, boten. Ya, pintar. Boten itu ada 2. Pertama ngerti, yang kedua nggak ngerti sama sekali. Jadi katanya. Ya, kamu masuk yang mana? Yang ngerti apa sih nggak ngerti sama sekali, Rek? Jawabkan, Rek. Yang apa? Yang nggak ngerti? Yang ngerti. Oh, yang ngerti. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Pinter ya anak kecil. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang jelas. Saya ulang sedikit tentang akikoh ya. Jadi akikoh itu disunahkan disembelihkan seekor kambing di hari keberapa? Kalau belum mampu di hari ke-7, hari keberapa? Kalau belum juga mampu di hari keberapa? Kalau belum juga mampu di hari keberapa? Sampai sebelum balik. Ya, kalau sudah balik nggak usah diakikoi, ini sudah main. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau ada rezeki walaupun sudah balik tetap diakikoi. Kita nggak usah berdebat masalah khilafiyah ya. Masalah perbedaan pendapat, tidak akan pernah ada ujungnya perbedaan pendapat. Masing-masing mengaku paling benar. Tapi yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah dipermasalahkan, ya. Gak usah jadi wong sing kepo gitu loh ya. Paham ya wis bano. Itu umure selawe baru diakikoi ya bapak itu gak karepe wonge sing ape akikoi ya. Bahkan kalau orang tua nggak mampu, kayak Pak Jek ini orang tua yang nggak mampu dulu, akikoi gak apa-apa mengakikoi dirinya sendiri. Ada pendapat ulama yang begitu. Ini saya niatkan untuk akikohnya saya karena orang tua saya dulu belum mampu. Anak soleh, hadiahnya, pahalanya untuk orang tua saya. Nyampe nggak itu? Nyampe nggak sama Allah itu? Nyampe, doa anak yang soleh itu selalu nyampe sama Allah. Anak-anak, terima kasih kalian sudah bergabung, yang di rumah, yang di kelas. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan kamu lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah.